Halo teman-teman semua, video kali ini lanjutan pembahasan logaritma, sifat logaritma ya, part yang kedua. Nah, video sebelumnya sudah kita bahas sifat logaritma bagian yang pertama. Oke, bersama Thomson Matematika ya. Langsung saja ke sifat bagian yang ke-8. Nah, A log B kali B log C. Perhatikan. Nah, di sini basisnya B, di sini numerisnya si B. Kalau nanti adik-adik, teman-teman semua mempunyai perkalian logaritma, kalau sama di numerus sama di basis sama-sama B, maka nanti cukup buatkan nilainya A log C. Nah, ujung yang paling kiri kalikan ujung yang paling kanan si numerusnya ya. Maka A log C lah kita buat sebagai jawabannya. Oke? Sebagai contoh nih, kita punya misal logaritma, misal 2 logaritma 3 kali, oke? Misalnya di sini 3 logaritma, misalnya di sini 5. Nah, karena ini bentuk perkalian logaritma, karena basis dan numerusnya kembar, maka cukup buatkan 2 log 5. Nah, kira-kira demikian, oke? 2 logaritma 5. Sebagai contoh lagi nih, misalnya kita punya logaritma 3 nih, logaritma 5 kali. Katakanlah di sini 5 logaritma 6 kali. Misalnya di sini 6 logaritma 7. Maka karena basis dan si numerusnya sama, di sini juga sama, tapi asalkan perkaliannya cukup buatkan jawabannya 3 log 7. Nah, paham ya? Jadi 3 logaritma 7. Mudah-mudahan paham. Itu untuk sifat yang ke-8. Oke, lanjut sifat yang ke-9. Nah, A log B ini boleh kita buatkan logaritma dari si numerisnya dulu. Lalu bagi atau per. Nah, logaritma kan si basis yang di sini si A. Jadi di sini nanti ada sembarang bilangan ya, bilangan real. Katakanlah sembarang bilangan P sama P yang di sini. Basis yang di atas logaritmanya sama-sama yang di bawah. Jadi nilai si P yang di sini, ingat si basis tidak boleh negatif dan harus positif kecuali nilai yang tidak boleh 1 ya. Sebagai contoh, misal kalau saya buatkan contohnya 2 logaritma 3. Lalu ini akan sama dengan logaritma 3 dulu di atas, oke, per logaritma 2 yang di bawah. Oke. Jadi si P yang di sini bebas, boleh kita buat 2 atau 2 di sini juga, atau sini 3 atau 4 dan seterusnya. Itu bilangan si P-nya. Nah, boleh di sini 5, boleh di sini 5 dan seterusnya. Dan tergantung kebutuhan soal ya. Nah, sebagai contoh nih, kita buat contoh yang lain. Ini antara atau perpaduan antara sifat yang ke-8 dan 9. Misal kita punya contoh diketahui. Misal ada petunjuk soal 2 logaritma 3, katakanlah nilainya cm nih, oke. Terus ada lagi petunjuk soal yang lain, katakanlah 3 logaritma 5, katakanlah nilainya, katakanlah cn. Nah, yang ditanya, misal yang ditanya adalah oke, 4, maka nilai dari 4 log atau logaritma dari 125 akan sama dengan berapa? Nah, itu misalnya yang ditanya. Oke, perhatikan. Nah, biasanya kalau ada 2 petunjuk soalmu, oke, coba kamu kalikan. Ya, 2 log 3 kali 3 log 5. Oke. Nah, jadi 2 atau nilai cm lah kita katakan, nilai cm kalikan dengan nilai cn. Nah, jadi nilai cm itu adalah 2 log 3. Nah, kali nilai cn adalah 3 log 5. Jadi kalau kita kalikan sesuai sifatmu yang ke-8, karena basis dan numerusnya kembar, maka perkalian M kali N sama dengan cukup kamu buatkan tinggal 2 log 5. Bisa ya? Iya. Jadi 2 log 5 di sini. Nah, kita punya jadinya 3 petunjuk nih. Ini 1, dan ini 1 lagi. Nah, bisa gitu ya. Nah, yang ditanya siapa 4 log 125? Nah, ini boleh kita buat 4-mu itu kan
2 pangkat 2 ya. Iya, logaritma 125 itu boleh nggak kalau kita buatkan 5 pangkat 3, betul ya? Iya, ini akan sama dengan, nah sesuai sifatmu yang kemarin ya, video sebelumnya, kalau si numerus yang berpangkat, maka pangkatnya buat ke depan mengalih 3 kali. Kalau si basis yang berpangkat, maka ini buat jadi membagi. Jadi balikkan 2 jadi 1/2, kan gitu kan? Iya, terus kita kalikan dengan 2 log 5, tetap ya? Iya, jadi 3 kali 1, 3/2 di bawah ya. Iya. Kali. Nah, 2 log 5 perhatikan. Ada nggak yang kita punya tadi nilai 2 log 5? Ya ada. Siapa nilainya? Mn. Iya. Berarti nilainya ini sama aja Mn. Maka nilainya 3/2 Mn, atau sederhananya boleh juga 3 kali M kali N per 2 di bawah. Kira-kira demikian. Bisa ya? Oke, itu untuk perpaduan sifat yang ke-8 dan ke-9. Nah, yang untuk sifat yang ke-10 ya. Oke, perhatikan di sini basisnya konstanta A. Lalu gimana kalau dipangkatkan logaritma? Dipangkatkan A log B. Nah, kalau nanti basisnya angka dipangkatkan logaritma, asalkan di sini pangkatnya si A, basisnya si logaritma sama yang di sini. Kalau kembar ya, maka cukup langsung buatkan tinggalkan B. Maka jawabannya atau nilai sifatnya jawabannya B. Sebagai contoh nih. Nah, jadi kalau adik-adik teman-teman semua kemarin ingat sifatnya. Kalau kemarin saya buatkan itu 2 pangkat 3 nih. Pasti nilainya sama dengan 8. Nah, jadi kalau kita buatkan ke logaritma, oke. Jadi kalau untuk 3 ini ya pasti akan sama dengan 2 log 8. Itu alat bantunya kemarin kan. Nah, jadi ini boleh kita buatkan 3 sama dengan, jadi 2 logaritma 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, 3-nya mengalih ke depan sesuai sifatmu, maka 3 akan sama dengan 3. Betul ya? Nah, itu dia, makanya sama. Atau kata lainnya gini. Di sini kan si A-mu berpangkat A log B. Jadi si A pangkat A log B sama dengan B. Nah, coba perhatikan, pangkat itu akan sama dengan A log B itu sama dengan, pangkat itu akan sama dengan A log B. Nah, jadi sama ya? Iya, itu dia untuk sifat yang ke-10. Nah, sebagai contoh kita perhatikan, kalau kita punya sembarang bilangan 2 lalu dipangkatkan dengan logaritma atau dibuat gini tutup kurungnya, katakanlah dipangkatkan 2 logaritma 3. Pasti ini akan sama dengan 3. Karena di sini 2 sama si basis logaritma 2 kembar, maka sisakan 3, jawabannya 3. Bisa ya? Kira-kira demikian. Mudah-mudahan lewat video ini paham. Oke, selamat berlatih untuk tugas-tugasnya di sekolah. Sampai jumpa video berikutnya.